Udah hari ini kita punya pasien atas namanya Vita. Dia tanggal lahirnya 6 November 1968. Dia diagnosa medisnya kanker otak. Nah, dia tuh udah dilakukan pemeriksaan PET scan 2 minggu yang lalu. Nah, rencananya tuh hari ini hasilnya akan keluar. Nanti hasilnya akan dijelaskan sama dokter. Oke, pasien izin mengkonfirmasi ulang. Pasien atas nama Vita, tanggal lahirnya 6 November 1968, diagnosa medis kanker otak, melakukan PET scan 2 minggu yang lalu, dan dokter akan menginfokan hasil pemeriksaannya hari ini, benar? Ya. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang, udah. Ibu, perkenalkan saya Yordanus Aldi, perawat yang akan merawat Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya boleh saya lihat dulu namanya, Bu? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? November 25. Oke, sudah sesuai ya, Bu? Bagaimana istirahatnya semalam, Bu? Ada keluhan? Aduh, saya nggak bisa tidur, Der. Saya sakit kepala, gitu kayak tusuk-tusuk gitu. Oke. Sekarang saya sesak. Oke, Ibu sakit kepala dengan sesak ya, Bu? Oke, kita tensi dulu ya, Bu, untuk melihat kondisi Ibu lebih lanjut. Oke, Ibu bersedia ya? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, Bu, dari hasil pemeriksaan, tekanan darah Ibu 115/75 ya, Bu, itu normal. Oke, untuk saturasi oksigennya 90 ya, Bu. Itu masih kurang. Saturasi oksigen itu kadar oksigen yang ada dalam tubuh Ibu. Normalnya 94/100. Oke, makanya dari itu Ibu ada keluhan sesak. Kita akan pasang oksigen untuk mengurangi sesak Ibu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Oke, kita pasang ya, Bu. Oke, Bu, bagaimana kondisinya sekarang? Masih sesak, Bu? Lebih baik, Der. Oke, lebih baik. Ibu 2 minggu yang lalu melakukan PET scan, kan, Bu? Nanti dokter akan datang untuk memberitahukan hasilnya. Nah, Ibu mau diberitahukan hasilnya di sini saja atau perlu tempat lain yang lebih privasi, Bu? Oh, di sini aja deh. Pusing saya kalau harus pindah lagi. Oke, di sini saja ya, Bu. Nanti saya akan datang juga untuk mendampingi. Jadi Ibu nggak perlu khawatir. Saya akan melihat pasien yang lain dulu. Kalau Ibu perlu apa-apa bisa pencet bel yang ada di sebelah kanan Ibu. Nanti saya atau keluarga yang akan datang. Oke, terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Saya datang lagi. Oh, Der. Bagaimana kondisi Ibu? Masih sesak, Bu? Udah berkurang sih sesaknya. Oke, sesak Ibu sudah berkurang ya. Saya datang ke sini untuk mengkaji lebih dalam tentang kondisi Ibu saat ini. Saya izin duduk dulu ya, Bu. Silakan, Der. Permisi, Bu. Oke, Bu, saya ingin bertanya, sejauh ini apa yang Ibu ketahui tentang kondisi Ibu saat ini? Kemarin itu kata dokter, saya itu katanya ada kanker di kepala saya. Makanya saya itu sekarang sakit kepala. Ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan mengenai kondisi Ibu saat ini? Terus katanya dokter supaya sakit kepalanya berkurang, katanya saya harus minum obat pereda nyeri katanya. Oke, berarti yang Ibu pahami tentang kondisi Ibu saat ini, Ibu sedang menderita sakit kanker otak dan sedang mengkonsumsi obat untuk meredakan nyeri yang ada di kepala Ibu, benar Ibu? Iya. Oke, kan Ibu bilang Ibu kanker otak nih. Apa yang Ibu pahami tentang penyakit kanker otak itu sendiri, Bu? Yang saya tahu selama ini kalau kanker itu susah sembuhnya. Susah sembuh ya, Bu? Oke, baik Ibu. Adakah hal lain yang ingin Ibu tanyakan tentang sakit Ibu ini? Saya juga nggak tahu sih, Budes. Saya masih bingung. Oke, baik Ibu. Nanti dokter akan datang ya, Bu, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan kemarin. Nanti saya akan datang juga untuk mendampingi. Ibu bisa bertanya juga pada saya jika ada hal yang ditanyakan ya, Bu. Nanti saat dokter memberikan informasi, Ibu mau didampingi siapa, Bu? Ini anak saya, soalnya yang satunya itu nanti mau pergi kuliah. Oke, baik Ibu. Dokternya sudah datang, Bu? Halo dok, boleh? Silakan dok. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, dokter. Perkenalkan, nama saya Fanya dan memberitakan hasil pemeriksaan Ibu kemarin ya, Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu, dengan siapa, Ibu? Vita, dokter. Oke, baik Ibu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Tadi pagi tuh saya ada sesak sama pusing. Cuman sekarang tuh udah baikan karena udah dipasang oksigen. Seperti itu ya, Bu. Jadi saat ini saya akan memberitahu hasil pemeriksaan Ibu kemarin ya. Kemarin Ibu melakukan pemeriksaan PET scan ya, Bu? Iya. Oke,
Oke, kalau begitu saya akan bacakan resepnya ya. Jadi temannya anak saya boleh nggak dok? Boleh banget dong Ibu, karena kehadiran keluarga Ibu di sini bisa membantu Ibu memberi dukungan kepada Ibu dan juga bisa membantu pengambilan keputusan terhadap pengobatan Ibu selanjutnya. Jadi saya juga senang bisa Ibu dan juga Ade bisa ada di sini. Kita akan sama-sama berdiskusi tentang kondisi Ibu. Oke, kalau begitu dari hasil pemeriksaan Ibu di sini kami menemukan adanya sel tumor ganas pada otak Ibu. Biasanya kami sebutnya itu kanker otak. Dan hasil ini juga dibilang bahwa perkembangannya itu sudah menyebar dan juga menyebarnya itu ke paru-paru Ibu. Menyebar? Itu gimana dong dokter? Iya Ibu, jadi sudah menyebar. Jadi yang pertama yang perlu Ibu ketahui itu penyakit ini sangat serius dan butuh penanganan yang komprehensif. Namun penyakit ini juga masih bisa kami tangani. Untuk sekarang kami akan mengontrol pertumbuhan sel kanker pada otak Ibu dan juga kami akan mengelola gejala yang akan Ibu rasakan untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu. Oke dokter. Baik Ibu, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti ini ya, ini hasil pemeriksaan yang kemarin, bisa dilihat dulu. Terima kasih ya Iya dokter. Ibu, sama-sama. Nanti kalau ada yang ingin Ade dan Ibu tanyakan bisa langsung ke perawatnya saja ya, nanti perawatnya bisa sampaikan ke saya. Terima kasih. Ya kalau gitu saya permisi ya. Ya. Si ibu saya lagi Bu. Ya. Oke Bu, dari penjelasan dokter tadi, adakah hal lain yang ingin ibu tanyakan? Itu sih Bunda, saya ingin tahu sebenarnya penyebab kanker itu apa sih? Terus tadi dokternya bilang menyebar. Menyebar itu apa sih maksudnya? Itu berbahaya ya? Oke Bu, untuk penyebab pastinya belum kita ketahui ya Bu, tapi ada beberapa faktor resiko yang memicu terjadinya kanker otak pada ibu. Salah satu beberapa faktor resiko itu ada genetik atau keturunan, usia, paparan radiasi atau kimia, contohnya ibu kecelakaan nuklir, dan juga ada penyakit infeksi dalam waktu yang lama ya Bu, misalnya hepatitis atau penyakit autoimun. Dan artinya juga menyebar itu Bu, artinya kanker ibu itu menyebar ke organ-organ lain Bu. Contohnya yang sekarang ada pada ibu menyebar ke paru-paru. Makanya ibu saat ini ada keluhan sakit kepala dan sesak ibu makanya karena itu. Oke Bu, dari hasil penjelasan dokter tadi, ada hal lain lagi Bu yang ingin ibu tanyakan mengenai penyakit ibu ini? Jadi saya nggak bisa sembuh lagi ya dokter. Saya paham Bu, ini mungkin susah untuk ibu dengar, sulit untuk ibu dengar, dan ibu saat ini pasti sedih. Penyakit ini merupakan penyakit yang progresif ibu, yang bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ibu tenang saja, kami akan melakukan perawatan yang terbaik agar ibu bisa beraktivitas dengan normal sehari-hari ibu. Terus itu gimana? Saya takut. Perasaan takut itu wajar Bu. Ada kami yang mendampingi ibu di sini. Kalau ibu perlu apa-apa, ibu bisa cerita ke kami dan kami siap untuk membantu ibu kapan saja. Saya harus gimana dong sekarang? Saya takut untuk menjalani ini semua. Ada kami yang akan selalu mendampingi ibu selama perawatan di sini, dan juga ada anak-anak ibu yang akan ada terus bersama ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Lain yang ingin ibu tanyakan? Udah sih brother, udah nggak ada lagi. Dan ada lagi ibu. Oke, jadi intinya ibu akan melakukan kemoterapi, terapi obat, dan juga akan rutin melakukan PET scan. Dan juga ibu akan melakukan diet sehat ya ibu. Ibu tidak perlu khawatir, ada kami di sini yang akan selalu mendampingi ibu. Dan untuk efek samping dari kemoterapi itu sendiri, nanti ada obat-obatan yang akan mengontrol. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Terima kasih ya brother, saya jadi lebih mengerti. Dietnya sendiri, ibu disarankan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan tinggi protein ibu. Contohnya telur, kacang-kacangan, ayam tanpa kulit. Dan juga ibu harus mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar ibu untuk meningkatkan daya tahan ibu. Ibu juga harus membatasi konsumsi lemaknya ibu. Jangan sering-sering makan gorengan, intinya yang berlemak itu ibu. Untuk airnya juga jangan sampai kurang ya bu. Usahakan 8 gelas sehari, kecuali jika ada pembatasan dari dokter. Kalau ibu ada lemas ataupun sesak, ibu boleh segera lapor ke kami ya bu, karena itu kondisi serius yang perlu segera ditindaklanjuti. Oke ibu, pemeriksaan kita sudah selesai. Kalau ibu ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada keluhan, ibu bisa pencet bel yang ada di sebelah kanan ibu. Nanti saya atau perawat akan datang. Saya izin melihat pasien yang lain dulu ya bu. Iya brother, terima kasih banyak. Permisi bu. Terima kasih brother. Terima kasih.